Tidak usah kau ngata-ngatain orang. Kau lihat ya perilaku muslim di grup-grup ini ya. Saya itu hanya menyatakan hal yang benar. Muslim itu sampah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sembahan daripada Nabi Isa atau Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda mengatakan bahwa Islam itu adalah sampah. Padahal satu-satunya golongan manusia di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus itu hanya Islam. Agama Anda sangat menistakan dan menghinakan Yesus. Itu fakta. Silakan Anda bantah kalau Anda tidak setuju. Begini Muslim, ayat surah As-Sams ayat 8 tidak menyatakan seperti komentarmu. Ya, ayat itu jelas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kejahatan dan ketakwaan. Saya sudah beritahu dengan pada voice note saya di atas, komentar saya di atas, bahwa pengetahuan tentang hal-hal jahat, ya, seperti mencuri, kau tahu mencuri itu jahat, ya, merampok itu jahat, membunuh itu jahat. Ya. Nah, pengetahuanmu tentang hal itu tidak disebut ilham. Ya. Yang disebut ilham adalah ya, ketika seseorang melakukan pencurian atau pemerkosaan. Nah, yang disebut ilham adalah penyebab dia melakukan pemerkosaan. Ini disebut ilham. Inilah yang disebut ilham kejahatan. Kau mengerti? Ya, jadi saya tanggapi nih ya tentang ketidaktahuan Anda terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Anda menuduh sesuai dengan apa yang Anda nisbahkan kepada Al-Quran surah Asy-Syam ayat 8. Baik, saya uraikan supaya Anda paham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepadanya, kamu harus tahu, nya ini siapa? Kejahatan dan ketakwaannya. Nah, jadi kamu ini harus ngerti gitu loh. Bahwa Allah menerangkan melalui ayat ini bahwa setelah menyempurnakan ciptaan seseorang, maka Allah kemudian memberikan kepada seseorang itu potensi jahat dan potensi baik. Potensi kejahatan dan potensi ketakwaan. Jadi jiwa manusia laksana wadah bagi nilai-nilai yang diembannya. Jiwa bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi buruk. Tergantung nilai mana yang manusia pilih dan aktualisasikan dalam kehidupannya. Contoh, Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Kamu memilih justru menyembah kepada manusia. Coba, Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan. Kamu justru memilih Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus mengajarkan Paulus itu adalah serigala. Kamu justru mengimani Paulus itu adalah rasul. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau mau belajar Quran itu kudu paham original teksnya, kudu bisa membacanya. Kamu jangan seperti Rudi Yohanes. Laksana iblis yang mencoba untuk menipu tanpa ilmu. Jadi data ini sangat jelas. Allah bersumpah dengan diri manusia yang telah diciptakan dengan kondisi fisik dan psikis yang sempurna. Kemudian setelah penciptaannya secara sempurna itu, Allah memasukkan ke dalam diri manusia potensi baik, potensi jahat. Artinya kehendak bebas. Coba lihat Adam ketika dia di Gan Eden. Potensinya ada baik, potensinya ada buruk. Keburukan itu kemudian bukan berasal dari diri sendiri, tetapi ada kemudian sinyal pada dirinya yang bisa diselewengkan oleh makhluk lain yang disebut dengan iblis. Nah, manusia yang mengajak menyembah manusia itu adalah kaitannya terhadap apa yang dimaksud dengan iblis. Iblis itu ada dua golongan. Golongan pertama terdiri dari iblis yang berbentuk jin, yang satunya lagi adalah iblis dari golongan manusia. Dan itu adalah Anda. Paham enggak?
Jangan lupa subscribe Iman Semua. Yakin Channel. Setan juga berperan mengilhamkan kejahatan kepada manusia menurut surah An-Nas ayat 5. Ya, bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'alamu yang mengilhamkan kejahatan kepada manusia, tetapi setan juga sama. Jadi klaimmu bahwa si Allah mengilhamkan jiwa, ya, jiwa manusia. Nah, itu sama seperti setan. Ini masalahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setan sama karakternya. Tukang ilham kejahatan kepada jiwa manusia. Allah tidak mengilhamkan kejahatan. Allah mengilhamkan potensi pada diri manusia sehingga manusia itu bisa berlaku jahat, bisa berlaku takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terkait dengan iblis, memang dia sudah bersumpah untuk menyesatkan manusia. Sehingga iblis itu senantiasa mengajak manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Itu pekerjaan iblis itu. Menyembah kepada manusia itu adalah pekerjaan iblis. Mengajarkan manusia menyembah selain daripada Allah yang disembah oleh Yesus itu adalah pekerjaan iblis. Itulah yang dimaksud fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sedikit saya ajarkan kepadamu supaya kamu itu sedikit normal. Di dalam kitab yang kamu rampok dari Bani Israel, 1 Samuel 16, nomor 14, nomor 15. Camkan, dengarkan, pahami baik-baik. Adapun Saul telah ditinggalkan oleh roh Tuhan, dan kini ia disiksa oleh roh jahat yang diutus oleh Tuhan. Sekarang saya ingin tahu dari kamu, siapa yang mengutus roh jahat? Ayo, siapa yang mengutus roh jahat? Belum lagi kalau saya membacakan Hakim-Hakim 9 nomor 23. Belum lagi kalau saya membacakan kepada Anda 1 Raja-Raja 22, ya, nomor 19 sampai nomor 22. Bagaimana kemudian Tuhanmu mengutus setan, mengutus roh jahat untuk menyesatkan manusia? Tapi kelihatannya ilmumu nggak sampai ke sana. Karena kamu itu bisa cuma menghujat. Sekarang saya tanya samamu, siapa yang mengirim roh jahat kepada manusia? Jawab. Ayat itu sudah jelas. Anda tidak bisa berdolak-dalik menyangkali, ya. Ayat surah As-Sams ayat 8 itu jelas menyatakan bahwa si Allahmu mengilhamkan kejahatan. Ya. Itu jelas. Nah, masalahnya ayat itu menyesatkan pikiranmu. Ya. Dengan menyatakan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan ketakwaan. Ya, ini yang menyebabkan otakmu berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sosok yang baik. Padahal saya beritahu Anda Zuma, ya, seorang pribadi itu pemberi ketakwaan dan pemberi kejahatan. Dia tidak dapat disebut baik, melainkan dia itu jahat. Ya. Kau membaca Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kejahatan dan ketakwaan. Kau sudah menganggap si Allahmu baik sebab ada kata ketakwaan di sana. Padahal seorang pemberi kejahatan dan ketakwaan, dia tidak dapat disebut orang baik melainkan orang jahat. Inilah hebatnya, ya. Inilah hebatnya kamu. Kenapa? Kamu nggak bisa membaca kitabku, tapi kamu menghakimi kitabku. Gila ndak orang kayak begitu? Ya gila dong. Bagaimana kemudian Anda menghakimi isi rumah tangga seseorang, sementara Anda masuk ke dalam pintu rumahnya saja nggak bisa. Nggak pernah. Artinya Anda gila. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah memberikan kepadanya, ya, potensi kejahatan, potensi kebaikan, potensi ketakwaan. Jadi ini berbicara mengenai penyempurnaan ciptaan Allah berupa manusia. Makanya ketika Allah itu diprotes oleh malaikat, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk lagi bernama manusia?
Allah menjawab apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Maka Adam diambil, disuruh tunjuk apa namanya ini. Oh, itu gunung, ini laut, ini bumi, ini matahari. Diberikan nama-nama alam yang dicipta oleh Allah. Dan Adam bisa menunjukkan itu. Iblis gak mampu. Malaikat yang lain gak mampu. Hanya manusia. Itulah bentuk wujud kesempurnaan ciptaan Allah berupa manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kenapa Allah memberikan potensi itu? Potensi jahat, potensi baik. Kenapa? Karena Allah menyediakan dua ruang. Apa itu? Jannah, Gan Eden, Firdaus, surga, dan nar, neraka, tempatmu nanti. Kalau dia kemudian mengikuti potensi yang ada pada dirinya, yaitu kejahatan, maka kembali ke neraka, sama seperti kamu. Tapi kalau dia mengikuti ketaatan, yaitu ketakwaan, berarti kembalinya ke jannah. Itulah sebabnya Allah memberikan dua pilihan, kehendak bebas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kembali kepada pertanyaan saya. Di dalam 1 Samuel 16, nomor 14. Adapun Saul telah ditinggalkan oleh roh Tuhan, dan kini ia disiksa oleh roh jahat yang diutus oleh Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus roh jahat? Jawab. Kata fa'alhamaha fujuraha itu jelas mengilhamkan kejahatan. Ya? Saya sudah beritahu kepada Anda. Pengetahuan seseorang bahwa mencuri itu jahat, ya, merampok itu jahat, memperkosa itu jahat, membunuh itu jahat. Itu tidak disebut ilham. Kau tahu tidak, Zuma? Yang disebut ilham adalah penyebab seseorang melakukan kejahatan. Ini yang disebut ilham. Ya? Seseorang yang didapati mencuri. Nah, dia itu mendapat ilham mencuri, ilham kejahatan. Ini yang disebut ilham. Sekarang saya tanya samamu. Mudah-mudahan kamu masih bisa ditolong ya, diwaraskan. Pada diri manusia, apa ada potensi jahat? Jawab. Potensi jahat ada dalam diri manusia, tetapi itu tidak disebut ilham. Ya? Kau jangan membuang perkataan si Allahmu tentang ilham. Ilham itu jelas. Ya? Seseorang yang telah melakukan kejahatan. Nah, orang inilah yang disebut mendapat ilham kejahatan. Kau mengerti, Zuma? Ya? Ilham itu adalah pemberian dari pencipta alam semesta. Ya, kalau dari sesama manusia disebut hadiah, penghargaan. Kalau ilham itu dari Allah, dari pencipta alam semesta. Jadi potensi yang ada pada diri manusia itu disebut ilham. Nah, kamu sudah akui bahwa pada diri manusia ada potensi kejahatan. Terus, apa yang kau permasalahkan? Jawab. Sekali lagi saya beritahu Anda. Pengetahuan Anda tentang jahat dan baik itu tidak disebut ilham. Kau paham, Zuma? Yang disebut ilham adalah penyebab seseorang melakukan kejahatan. Artinya seseorang itu sudah melakukan kejahatan, barulah dapat dikatakan dia ini mendapat ilham kejahatan. Kau mengerti? Ya, sebelum seseorang melakukan suatu hal jahat, nah, dia tidak dapat dikatakan sebagai mendapat ilham kejahatan. Kau paham? Aduh, penyembah manusia lucu kalau komentarnya tanpa ilmu. Saya tahu ayat suci Al-Quran, yang kau tahu hanya terjemahan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu adalah setelah disempurnakan penciptaan manusia, Allah kemudian memberikan potensi free will, kehendak bebas, yaitu jalan. Apa itu jalan? Kemampuan. Ya, kemampuan itu yang dimaksud jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan, kemampuan. Ya, adanya indikasi yang ada pada diri manusia untuk melakukan sesuatu yang sekehendak manusia. Itulah yang dimaksud dengan ilham, pemberian
potensi. Apa buktinya? Coba lihat Adam. Apakah Adam ketika dia dicipta langsung menjadi jahat? Tidak. Tapi apakah dia tidak selamanya jahat? Apakah dia selamanya baik? Tidak. Dia melakukan kejahatan. Kenapa? Karena itu tadi Allah mengilhamkan kepadanya potensi jahat dan potensi baik. Apakah selamanya Adam itu jahat? Tidak. Dia bertobat. Nah, Anda sudah mengakui pada diri manusia ada unsur kejahatan, ada unsur kebaikan. Berarti Al-Quran ini sudah benar. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengutus roh jahat ke atas muka bumi? Silakan. Fa'alhamaha itu mengilhamkan. Anda tidak dapat nafikan itu. Pengertian kata mengilhamkan, ya, adalah yang menyebabkan seseorang melakukan hal jahat atau baik. Ya, ini yang disebut mengilhamkan. Ya, setakat pengetahuan hal yang baik dan hal yang jahat, ini bukan ilham. Ya, ya dasar dodol. Dodol. Potensi yang dimiliki oleh manusia yang ada pada diri manusia, itulah yang disebut ilham, tuyul. Kemampuan manusia itu adalah ilham. Ngerti enggak? Kenapa ayam itu tidak bisa berpikir layaknya kamu? Karena dia tidak memiliki ilham. Ilham potensi untuk melakukan kebaikan itu tidak ada pada diri ayam. Sama sepertimu. Begitu loh cara berpikirnya. Jadi manusia itu diilhamkan potensi-potensi yang ada pada diri manusia itu sendiri. Itulah yang disebut ilham. Kenapa disebut ilham? Karena datangnya dari Allah. Kalau dari sesama manusia disebut pemberian, hadiah, infak, sedekah. Itu kalau dari manusia. Tapi kalau dari Allah itu disebut ilham. Bisa juga disebut sebagai wahyu dan seterusnya. Kamu belajar dulu. Ya. Kamu itu coba gunakan akal sehatmu ngapa sekali-sekali. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa pada diri manusia ada potensi jahat, juga ada potensi baik. Apa ada salah di situ? Kamu lihat coba manusia. Ada potensi baik, ada potensi manusia itu berbuat jahat. Sama sepertimu, meskipun kamu itu jahat, tetapi ada potensi baik pada dirimu terhadap keluargamu. Mungkin, jangan-jangan juga kepada keluargamu kamu jahat. Jadi setiap manusia itu punya potensi itu. Itulah yang disebut ilham. Itulah yang disebut ilham. Sekarang pertanyaan saya, berdasarkan kitab yang kalian ambil dari agama lain, di dalam 1 Samuel 16 nomor 14, ya, di situ diterangkan Tuhan mengirim atau mengutus roh jahat. Ayo. Pertanyaan saya, benarkah Tuhanmu mengirim roh jahat? Saya butuh Anda jujur. Silakan. Jangan lupa subscribe dalam Iman Yakin pengertian Channel. bahasa sehari-hari pun, ya, definisimu tentang ilham itu salah, Zuma. Ya, potensi seseorang, ya, sama ada dia dapat melakukan kejahatan atau kebaikan, tidak disebut ilham. Ya, bahasa sehari-hari pun definisimu tentang ilham pun sudah salah. Ya, yang disebut ilham. Ya, contohnya saya ini mencipta sebuah lagu. Ya. Nah, barulah saya dikatakan saya mendapat ilham mencipta lagu itu. Ya. Sebelum saya mencipta sebuah lagu, saya tidak dapat disebut sebagai mendapat ilham mencipta lagu. Ya. Saul diselimuti oleh roh jahat alias roh iblis di dalam 1 Samuel 16, 14, 15. Pertanyaan saya, siapa yang mengirim roh jahat sehingga Saul dipenuhi roh iblis? Jawab. Roh jahat itu memang gentayangan ada di mana-mana, ya. Nah, roh jahat itulah yang merasuki si Saul. Nah, menurut imanmu Muslim, si Allah Subhanahu wa taala, ya, sama karakternya dengan si setan, ya, mengilhamkan kejahatan kepada manusia. Inilah yang terjadi kepada Saul, ya. Diberi ilham kejahatan oleh si jahat, si setan,
Sekarang coba kamu fokus kepada pertanyaan saya. Siapa yang mengutus roh iblis kepada Saul? Jawab. Zuma, itu memang kerjaannya iblis atau setan mencari-cari mangsa, ya, untuk disesatkannya, ya. Saya tidak tanya apa pekerjaan iblis. Yang saya tanya siapa yang mengutus iblis kepada Saul. Silakan. Tidak ada yang mengutus iblis kepada Saul, ya. Itu memang kerjaannya iblis, mencari-cari mangsa untuk disesatkannya. Ya. Silakan kau beritahu saya siapa yang mengutus iblis, ya, kepada Saul. Berarti Al-Quran itu betul mengatakan bahwa iblis itu terdiri dari dua golongan. Dari golongan manusia dan juga dari golongan iblis. Nah, golongan manusianya itu kamu. Kenapa saya katakan kamu? Kamu menyembunyikan identitasmu. Padahal nyata di dalam 1 Samuel 16 nomor 14. Adapun Saul telah ditinggal oleh roh Tuhan. Dan kini ia disiksa oleh roh jahat yang diutus oleh Tuhan. Hayo. Siapa yang mengutus roh jahat atau roh iblis di ayat ini? Silakan. Ayat 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Tidak ada kata Tuhan mengutus setan di situ, tidak ada, ya. Yang disebut di situ, ya, roh setan itu dari Tuhan. Ini yang disebut, bukan Tuhan mengutus roh setan, ya. Sebab apa? Segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Nah, Anda tidak mengerti setan ini mengapa disebut setan. Ini yang Anda tidak mengerti. Nah, dulunya iblis itu atau setan itu adalah malaikat tertinggi Tuhan, ya, yang diciptakan oleh Tuhan. Masalahnya malaikat ini sudah jadi sombong, lalu dia memberontak melawan Tuhan. Ya. Jadi melawan Tuhan inilah yang disebut, ya, yang menyebabkan setan itu disebut Satan, ya, dalam bahasa Hebrew. Artinya lawan, dia melawan Tuhan. Nah, itu Anda sudah tahu dari Tuhan. Hayo, dari Tuhan. Me'et Elohim. Me'et Elohim. Dari Tuhan. Apa yang dari Tuhan? Ayo, apa yang dari Tuhan? Ruah, ra'ah. Apa itu? Iblis dari Tuhan. Ubi'atat tu artinya itu adalah bersumber dari utusan. Hayo. Bersumber dari sang pengutus. Siapa sang pengutus itu? Elohim, Yotefafhe. Kalau kau katakan dari Tuhan, berarti segala sesuatu yang dari Tuhan bersumber dari Tuhan. Berarti utusan dari Tuhan. Mau lari kemanapun tetap aja kena. Hayo. Jadi iblis, roh penyesat yang datang kepada Saul, itu adalah roh yang berasal dari Tuhan. Berarti Tuhan yang memiliki sumber iblis itu. Hayo. Terjawab kan? Berarti Tuhan yang mengutus iblis yang kemudian merasuki Saul. Mau lari kemana Anda? Obi atatu ru'ara'a met Yotefafhi. Itu sudah jelas itu ya. Kamu nggak bisa lari. Berarti yang mengutus iblis adalah Tuhanmu. Ngerti? Memang dari Tuhan, tetapi bukan diutus oleh Tuhan. Ya. Dari Tuhan dengan diutus oleh Tuhan itu berbeda. Ya. Dari Tuhan, roh jahat yang dari Tuhan. Berbeda dengan surah Maryam ayat 83 yang jelas-jelas menyatakan bahwa si Allahmu mengutus setan-setan. Sebab Allahmu, ya, dia tidak mengetahui asal-usul setan itu dari mana. Dasar. Itu sudah nyata jelas loh, itu original teksnya dikatakan diutus. Halo. Nyata-nyata disebut diutus di situ. Werua Elohim Sarah Me'im Saul Ubi Atathu
Ra'a me'et Elohim. Diutus dari Tuhan. Iblis, roh jahat, diutus dari Tuhan. Ra'a me'et Elohim. Mau lari kemana kamu? Ayo, mau lari kemana? Belum lagi kalau kita melihat di Hakim-Hakim 9 nomor 23. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Siapa yang membangkitkan roh iblis di antara Abimelek dan warga kota Sikem? Siapa? 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 Jawab. Tidak ada kata diutus di sana, tidak ada. Hanya disebut roh yang daripada Tuhan. Bukan dinyatakan roh yang diutus oleh Tuhan. Kau itu membuat-buat cerita. Kamu katakan tidak ada kata diutus. Sementara kitabmu menuliskan diutus. Original teksnya menerangkan mengutus. Ayo. Allah memberikan sebuah kemampuan kepada roh jahat untuk kemudian menyesatkan. Kamu katakan itu bukan utusan. Sementara dalilnya sangat terang menerangkan. Werua Elohim Sarah me'im Saul ubi'atat tu ru'ah ra'ah met Elohim. Apa yang terjadi pada diri Saul, di mana Saul itu dikerumuni, diselimuti, atau kemudian dipenuhi roh iblis, itu karena adanya iblis yang berasal dari Tuhan. Kalau tidak ada iblis yang berasal dari Tuhan, Saul tidak akan dikerumuni atau tidak akan dipengaruhi oleh roh iblis. Gitu loh. Berarti iblis ini betul dari Tuhan. Dialah yang mengutus iblis itu ke atas muka bumi ini. Ayo. Iya kan? Siapa yang mengusir iblis dari Gan Eden? Siapa yang mengusir? Mengusir kemana? Diusir ke bumi kan? Ini yang ada di dalam kitabmu. Yang kamu ambil dari kitabnya Bani Israel. Jadi kau mau sembunyi kemanapun, jelas iblis itu dari Tuhan. Iblis itu diutus oleh Tuhan. Ayo. Siapa yang mengatakan bahwa iblis itu anak cucu Adam, dan juga iblis akan selalu bertentangan, akan selalu perang? Siapa? Tuhanmu kan? Artinya Tuhan mengutus iblis untuk mencobai manusia. Simon, Simon, iblis telah diberi izin. Nah, ayo, siapa yang memberi izin? Jadi kamu mau lari kemanapun, Remason, kamu tetap KO. Oke? Original teksnya tidak ada kata diutus di situ, ya. Iya, karena original teksnya bukan bahasa Indonesia, Tuyul. Nah, inilah iblisnya. Oke, kita tinggalkan itu ya, biar netizen yang menilai. Sekarang Hakim-Hakim 9 nomor 23. Siapa yang membangkitkan semangat jahat atau roh iblis pada diri Abimelek? Jawab. Kau itu Zuma, kau hanya keluar-keluar, ya. Silakan aja mengatakan saya keluar-keluar. Silakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah membuka identitas kamu bahwa kau itu adalah setan tua. Setan yang usianya sudah ribuan tahun. Yang kemudian masuk ke dalam diri sosok manusia yang sekarang kamu gunakan. Oke, kamu itu setan tua yang sudah ribuan tahun usiamu, yang kemudian masuk ke dalam diri manusia yang bernama Remason. Saya tahu itu. Nah, itu yang kamu sedang praktekkan. Waqad khaba man dassaha. Dan sungguh rugilah Remason yang mengotori dirinya karena lebih mengikuti seruan-seruan iblis untuk menyembah kepada manusia. Sekarang PR kamu sebelum saya tinggal, ya kebetulan saya mau antar anak saya, ada perlombaan. Saya PR-nya ya masuk ke dalam Hakim-Hakim 9 nomor 23. Maka Tuhan membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Pertanyaan saya, Tuhan mana yang membangkitkan semangat jahat yang ada di antara Abimelek dan kota Sikem sehingga mereka berperang? Itu PR kamu ya. Nanti kalau misalnya kamu masih ngeles lagi, saya hantam lagi kamu dengan 1 Raja-Raja 22 di nomor 19, nomor 20, nomor 21, nomor 22. Di mana di situ Tuhan mengutus roh dusta
Ya, Tuhan mengutus roh dusta sehingga apa yang terjadi pada masa itu, orang saling bunuh-bunuhan satu sama lain. Roh dusta dikirim oleh Tuhanmu sehingga semua nabi ya yang kemudian datang kepada manusia keluar dengan membawa roh dusta di dalam mulut mereka. Siapa yang mengutus roh jahat? Siapa yang mengutus roh dusta di dalam kitab yang kau ambil dari Bani Israel? Semua terjawab, itulah Tuhanmu. Oke, saya tinggal dulu ya. Kamu jangan cakar-cakaran ya. Cakar-cakaran dengan kitabmu atau cakar-cakaran dengan iblis tua yang ada dalam dirimu. Saya hanya ingin mengatakan pada dirimu ada ilham berupa ketakwaan, berupa kebaikan. Ada potensi untuk kau menjadi seorang muslim yang baik, menjadi pengikut Yesus seperti saya. Oke, Remason, setan tua, saya tinggal kau ya. Salam beda Tuhan.